Lagi-lagi 2026 baru mulai, tapi game RPG anime udah gila-gilaan. Ada yang AAA open world rilis bulan ini, ada yang baru CBT tapi gameplaynya bikin kaget. Bahkan ada anime yang baru satu episode tapi langsung dapat adaptasi anime. Dan yang paling gila, beberapa diantaranya bisa jadi next Genshin killer. Di video ini aku bakal kasih 5 game RPG anime terbaru 2026 yang wajib kamu pantau. Dan yang terakhir, mungkin belum banyak yang tahu. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my Honor of King War. Bayangin, game RPG anime AAA, open world, grafis memukau, dan bisa dimainkan cross-platform. Yap, Honor of King War akhirnya punya tanggal rilis, yakni pada 10 April 2026. Tapi plot twistnya, rilisnya di PC duluan guys, dan di server Cina. Meskipun begitu, untuk website globalnya udah ada kok. Jadi untuk rilisnya secara bertahap. Oh ya, Tencent baru aja merilis video gameplay 15 menit yang memperlihatkan seluruh gameplaynya. Mulai dari manajemen karakter, pet, sampai sistem eksplorasi dan juga puzzle. Bahkan ada mode yang bikin vibe Harvest Moon, bertani, kumpulin resource, dan explore dunia open world ini. Banyak fitur diperlihatkan di video terbaru, dan gak sempat aku bahas satu persatu. Tapi kalau kamu penasaran sama battle-nya, mari kita lihat. Yang bikin hype tentu aja battle system, mulai dari PvP 1 vs 1 sampai 4 vs 4, dan ditambah dengan boss battle epic, bahkan dungeon COP yang seru banget. Dan ya, versi mobile juga diperlihatkan, jadi fleksibel buat pemain yang nggak pakai PC. Walaupun begitu, di 10 April nanti yang rilis tuh versi PC guys. Game ini benar-benar menggabungkan grafis AAA, eksplorasi open world, battle seru, dan semua elemen RPG lengkap. Bagi yang belum tahu, Honor of King Wars adalah game RPG anime AAA dari Tencent yang paling ditunggu-tunggu sejak awal pengumumannya. Dan pihak Tencent nyebut game ini sebagai AAA level flagship project pada masa itu. Ini bukan MOBA yang mungkin kamu tahu sebelumnya, melainkan open world RPG dengan grafis memukau dan battle menjadi nilai plus utama dalam game ini. Apakah dari efek skillnya, sistem battle-nya yang saset-saset. Pokoknya ini game yang harus di-follow buat semua fans RPG anime. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from Solo Leveling Karma. Kalau kamu penggemar solo leveling, ini dia kabar yang bikin deg-degan. Solo Leveling Karma, game ini dipegang oleh IP besar, Netmarble, dan jadi adaptasi ofisial kedua dari anime Solo Leveling. Bukan cuma remake, karena game ini punya cerita orisinal, fokus ke arah Sun Jinwoo baru di Dimensional Rift selama 27 tahun. Gameplaynya bukan turn-based, tapi memakai sistem roguelike action RPG, dan gameplaynya bener-bener cepat. Fokusnya di dungeon dan boss battle. Game ini akan hadir di mobile dan juga PC. Dipastikan rilis kuartal kedua, yakni 2026 ini. Jadi kemungkinan akhir tahun nanti guys. PV terbaru dari Netmarble baru aja dirilis, dan cuplikan gameplaynya ambis-abis. Kamu bakal lihat senjata yang beragam, setidaknya 5 pilihan senjata, mulai dari dagger, sword, hingga bow. Semua punya feel yang berbeda-beda saat digunakan. Nah, dungeonnya banyak banget. Total memiliki 18 stage, tapi setiap stage tuh singkat dan cepat. Jadi tempo gameplaynya nggak pernah melambat. Ada juga mode full boss battle. Bahkan ada 3 stage boss berturut-turut yang bikin adrenalin kamu meledak. Meskipun kamera dari atas, animasi ultimate tetap epic banget. Bahkan setiap combo terasa memuaskan. Dan karena ini roguelike, kamu nggak cuma jalan-jalan di dungeon biasa. Kamu bakal dapet buff dan skill upgrade sebelum masuk ke stage berikutnya. Bikin progression terasa menantang dan rewarding. Singkatnya, Solo Leveling Karma beda banget sama Solo Leveling Arise. Semua ini bikin game ini wajib dicatat buat penggemar action RPG dan solo leveling anime. So catch me if I fall. Lumin Echo of Space-Time. Nah, akhirnya kita bisa melihat gameplay asli dari Lumin Echo of Space-Time. Game ini kabarnya jadi pengganti Guilong Chao. Tapi sayangnya masih dalam tahap CBT di Cina dan belum ada kabar apakah akan hadir secara global. Yang pasti CBT mobile-nya masih berlangsung sampai 6 April 2026 ini. Yap, besok. Jadi ini kesempatan pertama kita lihat gameplay nyatanya, bukan cuma trailernya. Pertama yang langsung terasa, UI gameplaynya bersih banget. Dan ini adalah side-scrolling action RPG dengan desain anime. Jangan terkecoh karena formatnya side-scrolling. Animasi skill dan ultimate-nya keren parah, bikin setiap serangan terasa epic. Yang bikin gameplaynya makin responsif adalah fitur switch karakter di tengah battle. Timing di game ini penting banget. Salah dikit bisa kena combo musuh atau gagal hindari mekanik stick. Jadi dodge, combo, dan refleks kamu bener-bener diuji. Dan tentu saja, selain lawan biasa, ada boss battle menantang yang bikin setiap stick terasa penuh adrenalin. Sayangnya untuk sekarang, belum ada tanggal rilis resmi yang diumumkan. Cuma tanggal CBT. Hal baiknya, kita bisa melihat gameplaynya dan animasi yang menjadi core dalam game ini. Gachiakuta The Game.
Kalau kamu suka survival action RPG dengan atmosfer gelap tapi stylish, ini dia Gachiakuta The Game dari Come to Us untuk PS5, Xbox, dan juga PC. Yap, sayangnya bukan untuk mobile. Game ini diadaptasi dari manga atau anime populer Gachiakuta. Sebuah anime yang literally itu lingkungannya sampah guys, disebut Abyss. Di dunia tersebut ada monster dan si MC, yakni Rudo, harus survival dari situasi tersebut. Di ceritanya, Rudo punya kemampuan unik, bisa menyulap barang bekas jadi senjata. Dan dari situ, perjalanan untuk mengubah dunia dimulai. Balik lagi ke gamenya, yang dimana game ini memiliki gameplay dan visualnya AAA banget. Game ini diumumkan pertama kali pada akhir Desember 2025, dan developer udah rilis cuplikan combat beberapa karakter, yakni Rudo, Engine, Ryo, dan Zanka, dengan memperlihatkan action RPG real time dengan tempo stylish tapi nggak terlalu cepat. Sejauh ini, trailernya belum terlalu banyak ngasih kita detail, tapi kabarnya game ini punya fitur COP real time yang bisa main bareng teman kalian buat ngalahin monster. Dan untuk tanggal rilisnya, kabarnya akan hadir di 2026. Jadi kalau kamu fans anime dan RPG dengan atmosfer gelap, combat stylish, dan mekanik survival menantang, ini wajib banget masuk ke wishlist kamu. Sentenced to be Hero, Game of the Goddess. Next, ini judul yang agak gila sih. Animenya baru rilis episode 1 di Januari 2026. Tapi sekarang, udah diumumin adaptasi gamenya. Yap, ini dia Sentenced to be Hero, Game of the Goddess. Meskipun masih tahap announcement, proyek ini langsung kelihatan ambisius. Game ini dikembangkan oleh Fish Game Studio, studio di balik Black Clover Mobile dan juga Limit Breakers, dan akan dipublikasikan oleh Kadokawa Corporation. Pengumumannya sendiri muncul di Anime Japan 2026, barengan dengan konfirmasi season 2 animenya. Jadi hype-nya langsung double, anime lanjut, gamenya juga jalan. Game ini diangkat dari light novel dan anime dark fantasy, yang punya dunia kelam, penuh konflik, dan karakter yang gak hitam putih. Dan dari konsepnya, ini akan jadi RPG mobile dengan potensi global release. Tapi sejauh ini, yang baru dirilis cuma teaser trailernya sekitar 40 detik, dan isinya cuma berupa animasi doang, belum ada gameplaynya sama sekali. Dan trailer tersebut hadir bersama dengan trailer season 2 animenya. Jadi walaupun belum banyak info, game ini lebih ke arah lore hype dan potensial game besar yang masih disiapkan. Dan kalau kamu suka RPG anime dengan cerita dark fantasy, karakter kompleks, dan dunia yang kelam, ini salah satu yang wajib kamu pantau dari sekarang. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.